Pada bagian ketiga ini saya akan coba jelaskan mengenai bagaimana pengukuran atau apa itu particle density. Jadi particle density ini adalah mengukur kerapatan partikel benda atau bahan dengan asumsi bahwa kerapatan merupakan padatan bahan atau solid tanpa ruang udara. Biasanya dengan cara menghaluskan dari bahan atau menghancurkan bahan sampai halus yang mau kita ukur, dan kita memerlukan beberapa alat yang disebut dengan pignometer serta cairan untuk menghilangkan porositas di dalamnya, dan perlu juga motor vakum untuk menyedot sisa rongga udara atau sisa porositas yang ada di dalam suatu bahan. Berikut adalah cara penentuan particle density untuk kayu, atau saya menyebutnya berat jenis zat kayu. Tentu kita harus menimbang dulu berapa berat pignometer dalam kondisi kering, kemudian mengambil sampel serbuk kayu yang sudah dihaluskan. Kemudian bagian B ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan berat kering tanur dari suatu zat kayu. Jadi untuk mudahnya mungkin ya serbuk yang kita gunakan serbuk yang sudah dikeringkan di dalam oven, jadi sudah tanpa air logikanya. Ini kan lebih mudah untuk pengukuran berat particle density-nya atau kerapatan particle density-nya. Pengukuran particle density ini pada prinsipnya sama dengan pengukuran kerapatan yang lain. Tidak lain adalah berapa berat keringnya dari bahan, kemudian berapa volume tapi tanpa rongga udara, jadi volume zat kayu saya menyebutnya. Jadi biji zat kayu sama dengan berat kering tanur dari zat kayu dibagi volume zat kayunya saja. Jadi untuk memperoleh itu maka kita harus melakukan vakum berulang-ulang untuk mengeluarkan rongga udara yang ada di dalam serbuk, begitu ya. Vakum berulang-ulang sehingga yang kita peroleh adalah betul-betul volume zat kayu. Volume zat kayu ini bisa didekati dengan pendekatan prinsip Archimedes, di mana ya volume serbuk dihitung dengan mungkin PA ini adalah berat dari pignometer ditambah air dikurangi pignometer, kemudian dikurangi PSKTA ini adalah tadi ya berat air yang sudah ada serbuknya juga dikurangi pignometer, dan ini adalah tidak lain adalah volume serbuk dalam kondisi sudah tidak ada rongga udara. Ini beberapa contoh data untuk particle density beberapa jenis kayu, ada 10 jenis kayu. Ini hasil penelitian yang saya lakukan tahun 2006. Dan kebetulan serbuk yang kita gunakan adalah bukan serbuk dalam kondisi yang sudah kering. Jadi serbuknya masih kondisi basah dan harus dihitung untuk mendapatkan berapa serbuk kering tanurnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau mudah tentu saja ya serbuknya dikeringkan saja dulu supaya lebih mudah prosesnya. Dan ini tadi ya mengikuti urutan-urutan tadi diperolehlah berapa particle density untuk beberapa jenis kayu. Misalnya sungkei ini 1,473, kemudian yang paling tinggi ini Sengon Buto dengan particle density-nya atau saya menyebutnya BJ zat kayu adalah 1,555. Dengan cara-cara tadi kita bisa melakukan pengukuran particle density untuk beberapa jenis kayu. Tentu tidak hanya jenis kayu ya, bahan-bahan lain pun bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Sifat lain dari produk pasca panen atau produk biji-bijian terutama ada yang disebut dengan sphericity atau kebulatan dan roundness atau kebundaran. Jadi ini penting untuk kemudahan dalam menggelinding dan untuk mendeterminasi kecepatan aliran dan koefisien geser pada saat proses pengolahan misalnya. Roundness atau kebundaran adalah suatu ukuran ketajaman sudut-sudut dari suatu benda padat. Nilai kebundaran ini antara 0 sampai dengan 1. Apabila bundar itu artinya mendekati 1 dan dalam 2 dimensi luas ya untuk bundar ini. Sementara sphericity atau kebulatan adalah ukuran seberapa dekat bentuk objek mendekati bola matematis yang sempurna. Ini pun sama, ukurannya 0 dan 1,
dan maka apabila bulat dia mendekati 1. Jadi kalau bulat itu sudah pasti bundar, tetapi bundar belum tentu bulat karena bundar tadi adalah 2 dimensi. Untuk lebih memudahkan membandingkan antara bulat dan bundar, mungkin bisa dengan mudah digambarkan dalam gambar seperti ini. Jadi kalau contoh yang ini adalah artinya ya bulat ya bundar begitu ya, high sphericity dan rounded begitu ya. Kalau ini ya sebenarnya ini sangat bundar tetapi ya tidak bulat gitu ya. Ini bundar tetapi tidak bulat. Kalau ini tentu saja ya tidak bundar tidak bulat, barangkali berantakan bentuknya. Untuk melihat seberapa bulat atau seberapa nilai sphericity dari suatu benda, mungkin bisa dilihat pada gambar berikut. Ada tetrahedron berapa nilai sphericity-nya, misalnya 0,671 dan seterusnya. Kemudian ini contoh gambar lain, beberapa benda yang ada bentuk bundarnya, dan tentu saja yang terakhir ini ya ini berupa bola, ya dia punya nilai sphericity adalah 1 ya. Jadi bentuknya bundar ya bulat juga. Ini adalah contoh beberapa data terkait koefisien friksi atau koefisien gesek pada pada lembaran logam, kemudian pada kayu lapis dan pada karet untuk beberapa jenis produk pasca panen. Misalnya ada ini kacang kedelai begitu ya. Kemudian pada sheet metal berapa, kemudian pada plywood berapa dan pada rubber berapa. Mungkin di sini bisa kita melihat ya umumnya hampir sama barangkali ya pada sheet metal dan tentu saja ini koefisien friksi ini sangat tergantung kepada tadi ya kebulatan dan kebundaran daripada biji-bijian yang kita perlakukan. Ini beberapa contoh lain dari data sphericity dan roundness untuk beberapa produk pasca panen gitu ya. Jadi kita bisa gunakan data-data ini yang ada kaitannya terutama mungkin nanti dengan kecepatan aliran dan lain-lain gitu ya dalam proses atau unit operasi pasca panen.